Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Pratiwi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang riwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup yang pertama, cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Jadi, objek ilmu hadis riwayah adalah matan atau isi hadis yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ilmu hadis riwayah mempelajari periwayatan yang mengakumulasikan apa, siapa, dan dari siapa suatu riwayat. Fokus kajian ilmu hadis riwayah adalah matan hadis, namun tidak mungkin ada matan tanpa disertai sanad hadis. Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Yang hal ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan ini. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang imam dan ulama besar di Hejaz atau Hijaz dan Syam atau Syuriah. Dalam sejarah perkembangan hadis, Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar II. Meskipun demikian, ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak periode Rasulullah SAW sendiri bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Kehadiran hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam memang banyak dipersoalkan. Hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad, dan lainnya, yang kesemuanya menjadi boleh atau tidak suatu hadis untuk dijadikan hujjah. Terlepas dari itu, perbedaan sahabat atau tidak dalam memahami hadis pun menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut, karena perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatan pun menjadi berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab suatu hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Ilmu hadis riwayah terbagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil makna. Yang pertama, hadis riwayah bil lafzi meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW dan mereka hafal benar lafaz dari Nabi tersebut, atau dengan kata lain, meriwayatkan dengan lafaz yang masih asli dari Nabi SAW. Riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya tidak ada persoalan, karena sahabat menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan maupun perbuatannya, dan pada saat itu sahabat langsung menulis atau menghafalnya. Yang kedua, hadis riwayah bil makna. Meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya, atau dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Menukil atau meriwayatkan hadis secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadis-hadis belum terkodifikasi. Adapun hadis-hadis yang sudah terhimpun dan dilakukan dalam kitab-kitab tertentu seperti sekarang, tidak diperbolehkan merubahnya dengan lafaz atau matan yang lain meskipun maknanya tetap. Hadis diroyah. Menurut Imam Asyuti,
Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Disebut dengan juga ilmu mustalahul hadis, undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat perawi, dan lain sebagainya. Tujuan ilmu ini untuk menetapkan makbul, dapat diterima atau mardudnya atau tertolak suatu hadis, dan selanjutnya untuk diamalkannya yang makbul dan ditinggalnya yang mardud. Istilah lain yang dipakai oleh ulama ahli hadis terhadap ilmu hadis diroyah adalah ilmu usul al-hadis. Dinamakan ilmu hadis diroyah karena ilmu tersebut dihasilkan dari kesungguhan berpikir, yaitu mengedepankan pengembangan isi hadis dengan pemahaman secara kontekstual. Isi hadis dilihat dari berbagai sudut pandang isi tersebut. Hukum mempelajarinya wajib ain jika tidak ada yang mempelajarinya, dan wajib kifayah jika telah ada seorang yang mempelajarinya. Pendiri ilmu hadis diroyah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Rahmahumuzi. Dapat diketahui bahwa objek pembahasan ilmu hadis diroyah adalah keadaan para perawi dan marwinya. Keadaan para perawi yaitu menyangkut pribadinya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan pahalanya sanad. Adapun keadaan marwi yaitu dari sudut kesasihan dan kedaifannya, maupun dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. Adapun objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis diroyah ini adalah sanad dan matan hadis. Pembahasan tentang sanad meliputi yang pertama, segi persambungan sanad atau itisal al-sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung, mulai dari sahabat sampai kepada riwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Yang kedua, segi keterpercayaan sanad atau sikat al-sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat-sifat hadis atau dabit, atau kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Yang ketiga, segi keselamatannya dari kejanggalan atau syad. Yang keempat, keselamatan dari cacat atau ilat. Yang kelima, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi kesahihan atau kedaifannya. Hal ini dapat terlihat melalui kesejalannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama dari kejanggalan redaksi atau rakyat alfaz. Yang kedua dari cacat atau kejanggalan pada maknanya, lafaz atau lafaz al-ma'an, karena bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan fakta sejarah. Yang ketiga dari kata-kata asing, garib, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang lebih dahulu lainnya dibandingkan dengan ilmu hadis diroyah. Hal ini disebabkan pada awalnya umat tidak mengalami kesulitan pada aspek sanad atau mata rantai perawi hadis. Problem yang mereka hadapi biasanya pada aspek pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri. Para sahabat diantaranya ada yang saling menegur temannya ketika terjadi kesalahpahaman terhadap suatu teks, seperti yang dilakukan Aisyah terhadap kesalahan Anas bin Malik dalam hal mayat disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya. Demikian pula teguran Abu Bakar kepada Umar bin Khattab yang teks tulisan hadisnya masih belum tuntas dan perlu dilengkapi sehingga melahirkan perbedaan dalam mempersepsikan hadis. Setelah terjadi kasus pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi, ada gerakan yang signifikan dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis. Sejak itulah perhatian ulama tertuju kepada kredibilitas perawi dan peletakan kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. Pada awalnya teori proses penerimaan dan periwayatan hadis serta kredibilitas perawi masih tersisip dalam buku-buku yang belum spesifik, melainkan berbaur dengan berbagai makalah seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dan lainnya dalam karya-karya mereka. Tidak ditemukan kepastian tahun berapa ilmu hadis lahir, tetapi yang jelas bahwa ilmu ini lahir ketika hadis sudah terkodifikasi, yaitu pada abad kedua Hijriah. Memang seperti ilmu kredibilitas perawi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi keilmuan itu belum terkodifikasikan secara teratur.
Dapat dikatakan bahwa para ulama perintis lahirnya ilmu hadis kelas riwayat sudah berkembang dengan pesat. Riwayat hadis sehingga tidak dipilah mana yang sahih hasan atau yang daif. Setelah perangkat ilmunya lahir, barulah kemudian disusun kaidah-kaidah kesahihan suatu hadisnya. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah beserta sejarah perkembangannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.